Halo guys, selamat bergabung di channel saya dan jangan lupa subscribe. Salam petani muda. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengaplikasikan jangkos terhadap pokok-pokok kelapa sawit dengan tepat dan benar. Sebelum lanjut ke bagaimana cara mengaplikasikannya, sebelumnya saya mau jelaskan kandungan pupuk organik jangkos ini terlebih dahulu. Baik, jangkos ini memiliki kandungan unsur hara. Unsur hara adalah makanan tanaman. Umumnya unsur hara itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu makro dan mikro. Unsur hara yang makro itu disebut unsur hara yang paling besar dan paling banyak dibutuhkan oleh tanaman. Jika kekurangan unsur hara makro, tumbuhnya tidak akan efektif dan efisien. Selanjutnya unsur hara mikro. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang tidak terlalu banyak dibutuhkan oleh tanaman. Baiklah, kandungan dari jangkos ini sendiri itu terdiri dari 4 unsur hara makro, unsur hara yang besar dibutuhkan tanaman. Maka dari itu jangkos ini sangat bagus atau sangat cocok digunakan untuk pokok-pokok kelapa sawit ini. Yang mana diantaranya yang pertama itu nitrogen, yang kedua fosfor atau fosfat, yang ketiga kalium, yang keempat magnesium, yang mana itu keempat-empatnya itu termasuk ke dalam unsur hara makro, unsur hara yang paling besar dan paling banyak dibutuhkan oleh tanaman. Sebelumnya saya mau jelaskan apa itu nitrogen, fosfor, kalium dan magnesium. Kita mulai dari nitrogen terlebih dahulu. Nitrogen ini adalah zat unsur hara makro yang sangat mutlak dan paling sangat dibutuhkan oleh tanaman pokok sawit ini sendiri. Nitrogen ini berperan sebagai membantu pembentukan zat hijau daun atau klorofil, sehingga daun-daun ini jika tidak mendapatkan unsur hara nitrogen, maka daun-daun ini menjadi menguning. Nitrogen ini sangat berperan penting juga dengan proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan yang terjadi di daun menggunakan sinar matahari. Jadi apabila kita tidak menambahkan pupuk nitrogen, maka proses fotosintesis atau makanan sawit ini melalui sinar matahari itu terhambat. Jadi itulah sebabnya kita harus menambahkan nitrogen yang cukup bagi pokok kelapa sawit agar daunnya hijau dan buahnya menjadi besar dan lebat. Selanjutnya kita masuk ke yang nomor 2, yaitu fosfor. Fosfor adalah unsur hara makro yang sangat juga dibutuhkan oleh tanaman karena dapat merangsang akar-akar muda, sehingga akar-akar muda itu cepat meresap ke dalam tanah dan cepat menarik unsur hara ke batang, terus juga ke pelepah-pelepah hingga ke daun-daun. Selanjutnya fosfor ini juga berfungsi sebagai mempercepat buah menjadi cepat masak ya. Jadi fosfor ini tidak hanya merangsang akar-akar yang muda ini cepat memanjang, bukan hanya itu, karena fosfor ini juga bisa membantu mempercepat kemasakan buah. Kemudian kita masuk ke unsur hara yang ketiga, yaitu tadi kalium. Kalium ini termasuk juga unsur hara makro, yaitu unsur hara besar. Fungsi dari unsur hara kalium ini adalah merupakan salah satu sumber daya tanaman terhadap kekeringan. Jadi apabila musim kemarau sehingga tanahnya kering, sebaiknya kita bisa menambahkan pupuk jangkos ini karena kandungan kalium dalam jangkos ini sangat besar, yaitu dapat menahan air hingga pas mengalami kemarau sawit-sawit kita tetap merasakan sejuknya air. Dapat dari mana? Yaitu tadi dapat dari jangkos-jangkos ini. Dia dapat menahan air sehingga sawit tidak akan terganggu pertumbuhannya karena tercukupi dengan jangkos ini. Itulah sebabnya kita harus menambahkan jangkos. Kemudian kita lanjut yang keempat, yaitu unsur hara magnesium. Magnesium ini juga termasuk unsur hara makro, yaitu unsur hara yang sangat besar dibutuhkan oleh tanaman. Kegunaan unsur hara magnesium ini sebenarnya sama dengan unsur hara nitrogen. Dia sama-sama membentuk zat hijau daun, yaitu klorofil pada tanaman kelapa sawit.
tetapi lebih besar dan lebih banyak dibutuhkan itu nitrogen. Magnesium ini hanya sebagai membantu nitrogen dalam membentuk zat hijau pada daun kelapa sawit ini. Selanjutnya, unsur hara magnesium ini juga berfungsi sebagai mempercepat masuknya unsur hara fosfor ke dalam tanaman, sehingga unsur hara fosfor itu akan cepat masuk ke dalam, menyerap ke dalam tanaman dan ditarik oleh akar tanaman. Itulah sebabnya kita harus menambahkan magnesium. Baiklah, itulah 4 kandungan dari jangkos ini. Kemudian kita akan lanjut ke cara pengaplikasiannya. Selamat menyaksikan. Baiklah, ini kameranya sudah saya jauhkan dan saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengaplikasikan jangkos ini kepada pokok-pokok kelapa sawit. Baiklah, selamat menyaksikan. Dalam pengaplikasian jangkos ini kalian tidak boleh melingkarkan, mengaplikasikannya dengan cara melingkarkan di sekeliling pohon sawit, karena itu akan memperlambat masuknya unsur hara yang ada di jangkos ini sendiri. Karena apa? Karena di piringan di dekat pohon-pohonnya itu akarnya sudah tidak produktif, tetapi akar yang jauh di gawang-gawang sawit itu di antara ini tuh sawit kalian bisa menambahkannya di tengah-tengah. Oke, show selamat baiklah, ini sudah saya aplikasikan. Kalian bisa mengaplikasikannya seperti ini dengan membentuk persegi panjang. Kalian susun seperti ini di antara pokok-pokok batang sawit. Karena mengapa saya tidak mengaplikasikannya di sekeliling? Karena di sekelilingnya itu akarnya sudah tidak produktif, sehingga memperlambat masuknya unsur hara yang ada di jangkos ini. Kalau jauh seperti ini itu otomatis akarnya masih produktif dan sehingga mempercepat proses masuknya ke dalam unsur hara. Kalian bisa mengaplikasikannya seperti ini. Kalian juga bisa membuat persegi 4 tergantung kemauan kalian. Yang penting di antara sawit-sawit, di antara pokok-pokok kelapa sawit. Oke, baiklah, hanya ini
yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.